Setiap pasang mata di ruang yang dipenuhi kehidupan ini berkumpul pada Xiao Yan, yang telah dipeluk oleh pohon kuno. Mata mereka relatif panas. Mereka yang bisa datang ke tempat ini pasti pernah mendengar tentang 3 harta bodhisattva. Apa yang disebut meditasi di bawah pohon kuno bodhisattva ini mungkin tampak sangat kabur dan tidak terdeteksi, tetapi potensi yang dimilikinya menyebabkan seseorang menjadi gila. Bagaimana orang ini akhirnya mendapatkan keuntungan seperti itu lebih dulu? Ekspresi Jiu Feng suram. Bahkan dengan karakternya, dia tidak bisa mengendalikan kecemburuan yang memenuhi perutnya. Dia lebih suka manfaat besar ini diberikan kepada siapapun kecuali seseorang yang tidak dia sukai. Senyuman hangat, yang biasanya tergantung di wajah Hun Yu di samping, berkurang secara signifikan sementara ekspresi Jiu Feng suram. Jari-jarinya terus bergesekan. Jelas, emosi di hatinya tidak setenang saat dia muncul di permukaan. Tidak ada yang bisa tetap tenang jika bisa mendapatkan potensi sebesar itu. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya akan memanggil para ahli dari klan menggunakan token giok spasial di luar. Pada saat ini, Hun Yu merasakan bentuk penyesalan di dalam hatinya. Jika dia tidak khawatir bahwa para ahli dari klan Gu akan campur tangan, dia akan menghancurkan token giok spasial dan memanggil para ahli dari klan Hun untuk membunuh Xiao Yan saat dia keluar dari gelombang binatang. Karena Xiao Yan bersama klan Gu, Hun Yu tidak bisa menyerangnya dengan paksa. Bagaimanapun, Hun Yu mengerti bahwa orang-orang dari klan Gu ini juga memiliki token giok spasial untuk memanggil ahli klan mereka. Jika mereka akhirnya terjerat satu sama lain di luar pohon, mereka hanya akan menguntungkan yang lain. Hanya pada saat inilah Hun Yu merasakan penyesalan di dalam hatinya, tapi sudah terlambat. Ruang di tempat ini adalah alam ciptaan. Tidak mungkin untuk riak spasial dibuat di sini, jadi dia tidak bisa memanggil ahli dari klan Hun. Mata Hun Yu berkedip. Dia tiba-tiba menatap Jiu Feng. Keduanya saling melirik. Mereka mampu mendeteksi rasa dingin yang gelap di mata pihak lain, dan dagu mereka dengan lembut condong ke arah yang tidak terlihat oleh orang lain. Bang! Hun Yu dan Jiu Feng tiba-tiba bergerak setelah dagu mereka diturunkan. Mereka berubah menjadi 2 garis hitam dan muncul di bawah pohon kuno bodhisattva dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Keduanya mengedarkan douki di tubuh mereka saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan, yang telah dipeluk oleh pohon. Dari kelihatannya, mereka berencana membangunkan Xiao Yan dengan paksa dari tidurnya. Hun Yu, beraninya kamu? Kelompok Sun Er mendeteksi tujuan mereka saat kedua sosok itu melesat. Ekspresi mereka berubah drastis. 2 sidik jari dengan cepat dibentuk di depan Sun Er oleh api emas. Kedua sidik jari ini dengan cepat melesat ke arah Hun Yu dan Jiu Feng. Namun, keduanya memutuskan untuk mengabaikan serangan Sun Er. Douki yang menakutkan hadir di tangan mereka saat mereka dengan kejam membanting ke arah pohon kuno bodhisattva. Bang! Suara teredam terdengar ketika angin palem yang ganas mendarat di pohon kuno bodhisattva. Sebelum senyuman bisa muncul di wajah Hun Yu dan Jiu Feng, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tempat di mana telapak tangan mereka mendarat. Grup! Sok dengan cepat melonjak ke mata Hun Yu dan Jiu Feng karena kekuatan pembalasan yang menakutkan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum kekuatan mengerikan itu tanpa rasa takut menyerang tubuh mereka. Semua pertahanan douki mereka runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Mereka memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka membentuk busur di udara. Semua orang yang hadir dikejutkan saat melihat Hun Yu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Mereka dengan cepat melihat ke arah pohon kuno bodhisattva dengan terkejut. Hal ini memang luar biasa. Mata cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiao Yan di pohon kuno bodhisattva. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia tidak terbangun. Matanya yang cukup sedingin es terayun ke Hun Yu dan Jiu Feng saat api keemasan naik di dalamnya. Para ahli dari klan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga terkejut setelah melihat mata Sun Er. Mereka buru-buru mengumpulkan Hun Yu dan Jiu Feng, yang telah berdiri. Melihat situasinya, mereka sepertinya siap untuk terlibat dalam pertarungan besar dengan sedikit perselisihan. Sun Er, jangan sembrono. Gu Qing yang menghentikan Sun Er.
Matanya menatap kelompok Hunyu dengan cara yang tidak ramah. Klan Hun dan suku Phoenix Iblis Surga jelas bekerja sama. Akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah. Yang terpenting, keributan itu akan menjadi terlalu besar jika mereka benar-benar bertarung. Mereka akhirnya akan kehilangan lebih dari yang mereka dapatkan jika mereka membangunkan Xiao Yan dari kondisinya. Sun Er juga menyadari perhatian Gu Qing yang di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia mengangguk dan perlahan menarik matanya yang sedingin es. Matanya segera beralih ke Xiao Yan yang duduk di pohon dengan mata tertutup. Slurup. Hunyu dan Jiu Feng menghapus bekas darah dari sudut mulut mereka. Mereka memandang Xiao Yan, yang terus diam di pohon. Ekspresi gelap dan serius muncul di wajah mereka. Tidak disangka bahwa mereka tidak dapat membangunkannya dari tidurnya bahkan dengan serangan gabungan mereka. Sepertinya pohon kuno Bodhisattva melindunginya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini? Hunyu dan Jiu Feng dengan jelas menyadari bahwa kekuatan pembalasan dari sebelumnya telah dilepaskan oleh pohon kuno Bodhisattva. Kalau tidak, hanya dengan kekuatan Xiao Yan saja, tidak mungkin dia melawan mereka berdua. Namun demikian, mereka tidak berdaya meski menyadari fakta ini. Setelah pertukaran sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa bahkan jika mereka mengumpulkan semua orang di sini, tidak mungkin bagi mereka bahkan untuk merusak daun di pohon kuno Bodhisattva. Terlepas dari betapa cemburu yang mereka rasakan di dalam hati mereka, mereka hanya bisa menonton karena perlindungan yang ditawarkan oleh pohon Bodhisattva kuno. Suasana ruang tampak suram setelah Hunyu dan Jiu Feng menjadi sunyi. Ada dua partai yang tidak sepaham. Kelompok lain yang bukan dari tiga faksi tidak berani campur tangan secara acak dalam pertarungan seperti itu. Mereka berdiri jauh dan mencari cara untuk pergi. Pohon kuno Bodhisattva ini sepertinya memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Entah apa yang terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, Xiao Yan seharusnya juga jatuh ke dalam ilusi. Gu Qing yang memandang sekilas ke kelompok Hunyu sebelum menoleh untuk berkomentar pada Sun Er. Aye, Sun Er sedikit mengangguk. Dia berkata, sepertinya tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Aku mencoba lebih awal, tapi aku tidak dapat merobek celah spasial sekecil apapun. Aku khawatir kita hanya bisa menunggu Xiao Yan gege untuk bangun. Gu Qing yang mengangguk. Dia juga telah berusaha. Ruang di tempat ini ternyata kokoh. Meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya, dia tidak dapat menciptakan riak spasial terkecil sekalipun. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang merobek ruang. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu. Setidaknya kekuatan hidup di tempat ini sangat padat. Seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk menunggu beberapa saat. Cailin juga membuka mulutnya untuk berbicara saat ini. Tidak mungkin dia meninggalkan Xiao Yan dan pergi. Namun, kita harus tetap berhati-hati terhadap orang-orang itu selama periode waktu ini. Iya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Hunyu dan kelompoknya jelas memiliki beberapa pemikiran buruk. Meskipun itu hanya legenda, mereka sangat tidak mau membiarkan Xiao Yan mengalami reinkarnasi dan pengetahuan dari pohon kuno Bodhisattva, terutama jika itu memungkinkan dia untuk mendapatkan potensi untuk mencapai kelas Doudi. Mengingat sikap kedua belah pihak, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka jika Xiao Yan mencapai tahap itu. Konsep waktu di dalam tempat misterius ini sangat kabur, tetapi tidak ada yang bisa melarikan diri dari celah spasial. Semua orang masih merasa takut karena ilusi yang sangat hidup dari sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar berani bertindak liar di tempat ini. Meski sedikit membosankan, setidaknya itu nyata. Jika seseorang terjebak dalam ilusi itu lagi, tidak mungkin membedakan antara kenyataan dan ilusi. Perasaan itu sangat menakutkan. Seiring waktu terus mengalir, setiap orang secara bertahap mulai memasuki kondisi pelatihan mereka. Energi di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang hebat. Itu adalah suplemen yang bisa menyehatkan siapapun. Terlebih lagi, jika seseorang menggunakan energi ini untuk menyembuhkan luka-lukanya, ia bahkan dapat menyingkirkan luka yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, semua orang mulai memasuki kondisi pelatihan sambil menunggu. Semuanya mendapat manfaat selama periode waktu ini.
Tentu saja, kelompok Sun Er secara alami telah mengalokasikan beberapa orang untuk memantau kelompok Hun Yu saat mereka berlatih. Mereka siap untuk bertindak jika ada masalah. Untungnya, setelah mengalami kekuatan pembalasan, Hun Yu dan Jiu Feng mengerti bahwa setiap tindakan gila tidak berguna. Karenanya, mereka tidak menyerang secara diam-diam selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan berlalu perlahan di tempat ini di tengah pelatihan yang membosankan ini. Pohon purba bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 1 bulan ini. Xiao Yan, yang tetap duduk di dalam, seperti nyamuk yang membeku dalam ember. Dia tidak bergerak dan bahkan auranya telah menghilang dari indera semua orang. Kadang-kadang, bahkan kelompok Sun Er akan merasa panik di hati mereka. Untungnya, mereka masih mempertahankan pikiran rasional mereka dan tidak melakukan apa-apa karena kepanikan ini. Meskipun mereka mempertahankan akal sehat mereka, yang lain merasa gelisah dan mulai menjadi gila dengan arus waktu. Bagaimanapun, tidak ada yang mau terjebak di tempat ini selamanya. Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara mereka dan narapidana? Iritasi ini berlanjut selama 7 hari sebelum beberapa orang akhirnya tidak mampu menahan kegilaan di hati mereka. Mata orang-orang ini memerah, dan mereka bersiap untuk bertarung dengan pohon bodhisattva kuno ketika sosok manusia yang duduk di dalamnya akhirnya bergetar. Mata itu, yang telah ditutup selama sebulan, perlahan terbuka di depan banyak tatapan kaget. Ruang ini, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup, tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon bodhisattva kuno perlahan membuka matanya. Semua orang melihat sepasang mata hitam pekat di dalam pohon bodhisattva kuno. Saat itu, semua orang sepertinya melihat ekspresi berpengalaman lama yang sepertinya telah melihat segala sesuatu di dunia. Perasaan semacam ini berasal dari dalam jiwa orang itu dan tidak mungkin untuk ditiru. Xiao Yan gege. Sun Er menatap Xiao Yan, yang telah membuka matanya. Pupil cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan. Mata orang ini benar-benar menembus orang lain, kelompok Hun Yu bertukar pandang satu sama lain. Mereka merasakan perasaan yang berbeda dari yang lain. Dari indera mereka, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah terpapar radiasi Xiao Yan saat dia melihat mereka. Perasaan ini penuh dengan ketidaknyamanan. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan, yang masih dipeluk oleh pohon kuno bodhisattva. Mereka hanya membaca tentang mereka yang bisa berlatih di bawah pohon bodhisattva kuno dalam beberapa teks kuno. Oleh karena itu, mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dialami seseorang setelah pelatihan ini. Xiao Yan, yang berada di bawah pohon kuno bodhisattva, memiliki ekspresi kehilangan total di depan banyak pasang mata. Matanya perlahan menyapu semuanya. Akhirnya, mereka berhenti di grup Sun Er. Mata itu, yang dipenuhi dengan pengalaman dan usia, mulai menampakkan kilatan yang familiar. Sun Er. Xiao Yan perlahan membuka mulutnya. Sesaat kemudian, suara yang agak serak yang mengandung nada tua perlahan-lahan dikirim dari pohon kuno bodhisattva. Ekspresi siapapun yang mendengar suara ini tanpa sadar berubah. Nada ini sangat berbeda dari nada Xiao Yan di masa lalu. Namun, ekspresi tua dan berpengalaman yang meresap ke mata Xiao Yan, perlahan ditarik setelah suara tua ini terdengar. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Ekspresi tua dan berpengalaman telah benar-benar menghilang, seolah-olah telah masuk jauh ke dalam jiwa Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah ekspresi tua dan berpengalaman ini lenyap. Dia perlahan menghembuskan uap hijau zamrud. Segera setelah itu, dia berdiri dari pohon bodhisattva kuno dan perlahan melangkah maju di depan mata banyak orang. Riak terbentuk di permukaan pohon kuno bodhisattva saat tubuh Xiao Yan menyentuhnya. Tubuhnya tampak seperti cairan saat perlahan meluncur melalui pohon kuno bodhisattva yang sangat keras. Saya akhirnya kembali. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas setelah berjalan menjauh dari pohon kuno bodhisattva. Tawanya yang jelas menyebabkan kelompok Sun Er menghela nafas lega. Untungnya, ini adalah suara lama Xiao Yan. Xiao Yan gege. Kamu baik-baik saja. Sun Er dengan cepat melangkah maju. Matanya yang cantik terus menyapu Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya.
Tangannya tanpa sadar menyentuh rambut hitam halus Sun Er saat perasaan mendalam melintas di matanya. Di mata orang lain, dia sepertinya hanya menghabiskan 1 bulan di dalam pohon kuno Bodhisattva. Namun, dia mengerti bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi di dalam pohon Bodhisattva kuno. Jika pikirannya tidak kuat, dia akan tersesat dalam reinkarnasi itu. Untungnya, dia telah melalui pengalaman itu dengan hati yang teguh dan akhirnya kembali. Dalam waktu singkat, dia telah mengalami terlalu banyak nyawa dan terlalu banyak kematian. Tingkat bahayanya jelas tidak berbeda dengan bertarung dengan Dou Sheng asli. Sun Er tidak mengelak saat dia melihat mata Xiao Yan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang dialami Xiao Yan, dia yakin akan satu hal, pelatihan 1 bulan ini tidak semudah yang dia tunjukkan. Karena Xiao Yan tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tentu saja tidak akan bertanya. Terima kasih. Xiao Yan menoleh. Matanya beralih ke pohon kuno Bodhisattva. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Gemerisik berdesir. Pohon Bodhisattva kuno, yang tidak menunjukkan aktivitas selama sebulan, tiba-tiba mengayunkan tubuhnya saat mendengar ucapan terima kasih Xiao Yan. Itu mengeluarkan suara gemerisik, menyebabkan semua orang merasa takjub. Benda ini sebenarnya memiliki kecerdasan, tetapi tidak mau repot dengan mereka. Auramu, sepertinya aku tidak bisa melihatnya. Mungkinkah Anda menerobos ke kelas Ban Sheng? Gu Qing yang berjalan ke depan dan bertanya dengan lembut. Nada suaranya mengandung ketidakpercayaan karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan aura Xiao Yan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Ban Sheng di klan tidak pernah memberinya perasaan seperti ini. Bagaimana bisa semudah ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong pada Gu Qingyang. Saat ini dia belum melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng. Dia hanya puncak perubahan ke-9 Dou Zun. Tentu saja, dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai orang lain bahkan dengan pelatihan selama 1 dekade. Kecepatan ini sangat mengejutkan, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa 1 bulan di mata orang lain adalah seabad baginya. Dia menggunakan 100 tahun untuk memperbaiki douki-nya dan berulang kali mengompresnya. Baru kemudian douki di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sebenarnya dari kelas Dou Zun. Kecepatan semacam ini tidak bisa dianggap cepat. Sebaliknya, itu relatif lambat. Namun, Xiao Yan juga sangat berhati-hati dengan kekuatan yang dia peroleh dari ketiadaan. Bahkan kekuatan yang diperoleh dari pelatihan reinkarnasi ini telah berulang kali ditekan olehnya. Dia tidak berani membiarkan kekuatannya melonjak terlalu tinggi. Ambisinya sangat besar, dan dia tidak ingin mengorbankan keuntungannya di masa depan untuk keuntungan kecil. Gu Qing yang terkejut saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Gu Qing yang saat ini tidak dapat melihat melalui Xiao Yan. Xiao Yan menarik matanya. Dia tiba-tiba menoleh ke Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengedarkan douki di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Xiao Yan melihat ke atas. Mata mereka dingin saat mereka menatapnya dengan hati-hati. Semuanya akan menyerang jika Xiao Yan menampilkan tindakan yang tidak biasa. Sebuah ejekan terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat melihat reaksi keduanya. Jika dia bertemu keduanya sebelum memasuki pohon Bodhisattva kuno, dia pasti sangat takut pada mereka, tapi sekarang ketakutan ini telah benar-benar lenyap karena dia saat ini benar-benar yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan keduanya di telapak tangannya. Kekuatan besar yang melonjak di dalam tubuhnya memberi Xiao Yan perasaan sederhana ini. Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tangan saat melihat senyum di wajah Xiao Yan, terutama Hun Yu. Senyum hangat yang selalu ada di wajahnya memucat. Ekspresi gelap memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahaya nyata dari Xiao Yan saat ini. Selain orang gila dalam klan Hun, Xiao Yan di depannya sekarang adalah orang kedua dari generasi yang sama yang memberinya perasaan bahaya yang samar-samar ini. Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Ekspresi Jiu Feng suram. Jika dia tahu bahwa Xiao Yan akan mengalami kesempatan yang begitu beruntung, dia tidak akan menahan diri saat pertama kali mereka bertemu.
Dia akan campur tangan dan membunuhnya, dan kemudian masalah sekarang tidak akan terjadi. Namun, Jiu Feng tidak menyadari bahwa setiap orang yang hadir masih akan terjebak dalam ilusi jika Xiao Yan tidak memberikan bantuannya untuk menghilangkan emosi negatif para elit Dou di dari pohon kuno Bodhisattva. Di masa depan, mereka semua akan berakhir dengan nasib yang mirip dengan boneka Ban Sheng yang mereka temui sebelumnya. Bas-bas. Cahaya hijau zamrud tiba-tiba dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Xiao Yan. Sesuatu sepertinya dimuntahkan. Kelompok Hunyu buru-buru mundur ketika mereka melihat pohon kuno Bodhisattva bergerak. Mereka sudah mengalami betapa menakutkannya itu. Secara alami, mereka tidak berani meremehkannya. Namun, suara teredam yang lembut muncul berkali-kali dari dalam pohon Bodhisattva kuno saat mereka menarik banyak titik cahaya hijau zamrud yang dimuntahkan darinya. Akhirnya, titik-titik cahaya ini tetap melayang di udara seperti bunga yang disebarkan oleh peri. Benih Bodhisattva. Semua orang terkejut saat melihat titik cahaya ini. Banyak seruan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Sebenarnya mereka semua adalah benih Bodhisattva. Kelompok Hunyu juga melihat bintik-bintik cahaya zamrud dengan kaget. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pohon Bodhisattva kuno akan memuntahkan lebih dari 20 benih Bodhisattva yang sangat langka di dunia luar ini. Perebut! Mata kebanyakan orang memerah setelah merasa terkejut. Banyak doukis yang agung tiba-tiba melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar menangkap titik-titik lampu hijau ini. Hei! Xiao Yan hanya tertawa setelah melihat mata memerah dari kelompok Hunyu. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan titik-titik lampu hijau itu sepertinya telah dipanggil. Mereka mengeluarkan suara swoos saat mereka menghindari tangan orang-orang yang mencoba menangkapnya. Semuanya berkumpul di tangan Xiao Yan setelah beberapa kilatan. Terima kasih atas hadiahmu, Abang Bodhisattva. Xiao Yan menoleh dan tersenyum ke pohon Bodhisattva kuno setelah meraih benih Bodhisattva ini. Setelah itu, dia menjentikan jarinya. Sepasang benih kuno Bodhisattva di tangannya ditembakkan dan muncul di depan Sun Er, Cai Lin, Gu Qingyang, dan anggota kelompoknya yang lain. Kakak Xiao, terima kasih. Gu Qingyang, Gu Xing, dan beberapa orang lainnya melihat benih Bodhisattva di depan mereka dengan mata panas. Mereka begitu saja meraihnya sebelum menangkupkan tangan untuk berterima kasih kepada Xiao Yan. Haha, bukan apa-apa. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah sekelompok orang bermata merah sebelum menjentikan jarinya sekali lagi. Sepasang benih Bodhisattva terbang dan berhenti di depan beberapa ahli netral. Tindakan mendadak Xiao Yan menyebabkan beberapa ahli terkejut. Mereka buru-buru mengambil benih Bodhisattva di depan mereka saat ekspresi terima kasih muncul di mata mereka. Mereka dengan cepat pindah ke samping. Mereka sangat sadar bahwa Xiao Yan tidak ingin mereka terlibat dalam masalah selanjutnya. Kelompok Hunyu dan Jiu Feng sedang melihat Xiao Yan, yang sedang membagikan benih Bodhisattva, dengan ekspresi muram. Cahaya merah berkedip di mata mereka. Brengsek, kamu meminta untuk mati. Jiu Feng akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya saat lampu merah di matanya menjadi lebih padat. Teriakan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar ruang ini.